kenapa kita repot-repot mengubah kurikulumnya? Kenapa kita repot-repot mengganti kurikulum yang sudah ada dan sudah dijalankan selama sekian tahun di Indonesia ya? Dan saya akan memulai dengan menempatkan kebijakan kurikulum ini sebagai bagian dari upaya kita untuk mewujudkan cita-cita merdeka belajar. Jadi sebenarnya perubahan kurikulum ini hanya salah satu dari kebijakan Kemendikbudristek yang secara bersama-sama semua itu dirancang untuk mewujudkan cita-cita merdeka belajar ini. Cita-citanya adalah mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ada dua dimensi ini. Satu, dimensi kualitas, dan yang kedua, dimensi keadilan. Yang pertama, dimensi kualitas tadi, kita ingin memastikan agar semua anak kita, semua peserta didik, itu mendapatkan pengalaman belajar yang membuat mereka bisa memiliki karakter dan kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi masa depannya. Inilah definisi pendidikan yang berkualitas. Jadi bukan sekedar memberi tempat, memberi bangku, memberi akses pada sekolah, tetapi setelah masuk ke sekolah harus bisa dipastikan bahwa pengalaman belajar yang mereka terima itu menstimulasi tumbuh kembang anak secara holistik, sehingga mereka bisa tumbuh karakter dan kompetensi dasarnya untuk menghadapi masa depan mereka. Nah, kita juga ingin memastikan bahwa kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas itu diberikan secara adil, ya, diberikan kepada semua anak terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka, terlepas dari latar belakang budaya atau di mana mereka tinggal. Karena itu kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar itu punya nuansa atau sifat asimetris. Kita ingin memberi target dan intervensi dan program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Jadi program-program yang kita rancang itu tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan intervensinya, tapi justru untuk memberi ruang bagi intervensi yang kontekstual, ya, termasuk dalam kurikulum ini yang mungkin yang lebih mudah intervensi asimetrisnya adalah pada kebijakan tentang pos bantuan operasional sekolah dan BOP PAUD, ya. Di mana kalau sebelumnya POS dan BOP itu seragam seluruh Indonesia, satuan biaya per kepala, per anak di semua sekolah di Indonesia itu sama. Nah, itu kita ubah kan, sudah kita ubah sedemikian rupa sehingga sekolah-sekolah di wilayah atau di tempat yang lebih terbatas sarana prasarananya itu justru mendapat peningkatan BOS dan BOP PAUD. Nah, ini contoh dari intervensi asimetris yang disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan. Nanti kurikulum seperti apa itu ya sebagai kebijakan asimetris bisa kita diskusikan selanjutnya. Nah, kenapa kita perlu berfokus pada peningkatan kualitas? Jawabannya adalah karena ya ini sudah saatnya. Kita sudah sangat berhasil dalam memberikan akses, dalam memastikan bahwa semua anak Indonesia memiliki akses pada paling tidak pendidikan dasar. Ya, pendidikan dasar itu sudah sangat merata aksesnya. Untuk pendidikan menengah kita sudah jauh melampaui 10-20 tahun yang lalu. Pendidikan menengah angkanya di sekitar 80-85%. Itu sudah mungkin 3 atau 4 kali lipat dibandingkan 10-20 tahun yang lalu. Nah, tapi yang kita belum berhasil adalah memberikan pengalaman yang berkualitas tadi. Jadi kalau kita lihat indikator atau data yang kita miliki sejak tahun 2000 di skor PISA, anak-anak kita sebagian besar itu belum bisa membaca atau memahami bacaan dengan baik. Membaca pasti bisa, membaca secara mekanis, membaca dalam arti
menyuarakan apa yang tertulis, tetapi memahami dan mengevaluasi bacaan itu masih banyak sekali yang tertinggal. Ya, kalau kita lihat skornya itu antara 70 sampai 400, itu maknanya adalah hanya sekitar 30%, ya, tidak sampai sepertiga, hanya sekitar 30% yang memiliki kemampuan untuk memahami bacaan dengan baik. Yang sebagian besarnya, 70%, masih di bawah kompetensi minimum. Hal yang sama berlaku untuk literasi matematika maupun literasi ilmu pengetahuan alam, literasi sains. Jadi ini sesuatu yang sudah saatnya kita beri perhatian lebih serius, ya, pengembangan literasi dasar, pengembangan kemampuan berpikir, kompetensi dasar seperti ini. Kita juga harus lebih serius dalam menutup kesenjangan, dan ini kesenjangan sekali lagi bukan sekedar kesenjangan akses, tetapi kesenjangan kualitas. Kalau kita lihat, kita bandingkan data yang sama ini tadi, ya, tetapi kita pecah menjadi kelompok sosial ekonomi atas dan kelompok sosial ekonomi bawah, yang garis oranye itu mencerminkan 25% siswa paling kaya secara sosial ekonomi. Sedangkan yang garis biru mencerminkan 25% terbawah secara sosial ekonomi. Kelihatan sekali bahwa ada kesenjangan yang cukup lebar, sekitar 40-50 poin antara kedua kelompok. 40-50 poin itu setara dengan sekitar 1,5 sampai 2 tahun pembelajaran. Jadi ibaratnya kalau ada 2 anak yang usianya sama, yang berada di kelas yang sama-sama kelas 10 atau kelas 11, tapi mereka berasal dari keluarga yang mampu secara sosial ekonomi versus tidak mampu, maka 2 anak ini kemungkinan secara rata-rata itu memiliki kesenjangan atau berbeda tingkat kemampuan membaca dan matematikanya, itu terpaut hampir 2 tahun pembelajaran. Ini kan signifikan dan sekali. Dan sayangnya kita juga belum berhasil menutup kesenjangan itu dari tahun ke tahun. Bahkan di tahun 2018 kesenjangannya tampak semakin melebar. Nah, dengan adanya pandemi COVID, problem atau krisis belajar tadi itu tentu tidak menjadi semakin baik, ya. Itu justru sebaliknya, pandemi itu memperparah krisis belajar yang sudah kita alami. Tapi poin saya di sini adalah sesungguhnya pandemi bukan penyebab dari krisis belajar. Krisis belajar itu sudah kita alami sejak lama, dan itu semakin perlu kita beri perhatian lebih karena pandemi memperparah krisis belajar tadi. Jadi data yang kita miliki, kalau kita bandingkan 1 tahun belajar sebelum pandemi dan 1 tahun belajar setelah pandemi, itu ada pengurangan sekitar 5-6 bulan pembelajaran. Jadi pembelajaran masih ada dampaknya pada anak-anak, ya. Jadi dalam situasi sulit pun kita sebagai pendidik, sebagai guru itu berhasil meningkatkan kemampuan anak, tapi peningkatannya tidak seefektif dibandingkan dengan sebelum pandemi. Dan bisa dibayangkan bahwa efek dari pandemi itu lebih parah pada anak-anak yang berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah. Jadi kalau di rumah gadget saja gantian dengan adik atau kakaknya atau orang tuanya, meja belajar saja tidak ada, gitu ya, ruangan khusus tidak punya, tentu saja pembelajarannya akan sulit sekali untuk menjadi efektif. Nah, jadi sekali lagi, kurikulum merdeka itu adalah bagian dari upaya Kemendikbudristek untuk mengatasi krisis belajar tadi. Tapi tentu saja dia tidak bisa menjadi satu-satunya kebijakan. Kalau kita hanya mengubah kurikulum, maka krisis belajar tadi tidak akan bisa terselesaikan. Itu krisis yang sifatnya multidimensi dan sudah mengakar lama di Indonesia, ya. Jadi penyelesaiannya pasti membutuhkan pendekatan yang sistemik juga. Penyelesaian masalah pembelajaran tadi membutuhkan penataan, perubahan, transformasi pada
semua elemen penting, semua elemen kunci dari sistem pendidikan kita. Tidak bisa hanya mengubah atau mengotak-atik kurikulumnya saja. Nah, jadi misalnya yang saya tampilkan di sini adalah sebagian dari perubahan kebijakan dan program di Kemendikbudristek terkait dengan krisis belajar. Selain kurikulum ya, ada perubahan di standar nasional pendidikannya itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di peraturan pemerintah nomor 57, itu standar kompetensi lulusan berupa literasi, numerasi, dan karakter Pancasila itu dijadikan sebagai acuan tujuan belajar dan acuan bagi semua standar yang lainnya. Jadi standar proses, standar isi, standar penilaian, sarana prasarana, pembiayaan, pengelolaan sekolah, itu semuanya harus ditujukan untuk meningkatkan standar kompetensi lulusan. Nah, ini kita buat demikian supaya tata kelola pendidikan kita itu betul-betul semuanya mengarah pada peningkatan kualitas pembelajaran. Dan karena standar ini menjadi acuan bagi semua kurikulum, ya, kurikulum 2013 pun harus mengacu pada standar ini. Sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum yang lama pun juga harus mengacu pada standar ini. Karena itu terlepas dari kurikulum yang sebenarnya orientasi pada peningkatan mutu pembelajaran itu harus menjadi tujuan dari semua satuan pendidikan, bukan hanya satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu kita padukan dengan asesmen nasional. Jadi gagasan yang sama itu melandasi sistem evaluasi pendidikan kita, yaitu asesmen nasional. Kalau Bapak Ibu perhatikan, asesmen nasional itu tidak lagi mengukur penguasaan siswa terhadap seluruh materi kurikulum. Itu beda utamanya dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional yang menentukan kelulusan dulu, yang diujikan adalah penguasaan konten atau materi kurikulum. Asesmen nasional tidak lagi mengukur penguasaan materi kurikulum. Yang diukur adalah karakter dan kompetensi, terutama kompetensi literasi dan numerasi dasar. Ya, jadi ini sejalan dengan filosofi dan desain dari kurikulum merdeka yang sangat menekankan pada karakter dan kompetensi dan mengurangi kontennya. Jadi kontennya itu justru kita kurangi, justru kita buat supaya guru, Bapak Ibu semuanya tidak dibebani dengan kewajiban untuk menuntaskan materi kurikulum. Karena yang lebih penting adalah penumbuh kembangan anak-anak secara holistik, karakter dan kompetensi mereka. Tentu saja kita juga melengkapi dengan perangkat-perangkat ajar, jadi buku-buku teks, modul, itu kita sediakan melalui platform Merdeka Mengajar. Dan unsur yang paling penting mungkin yang nomor 4 ini, itu pelatihan atau penguatan kapasitas kepala sekolah. Ini rancangan atau pendekatan pelatihan bagi guru dan kepala sekolah yang sekarang kita rancang di Direktorat Jenderal GTK itu tidak lagi fokusnya pada sosialisasi regulasi. Ya, jadi jangan bayangkan pelatihan guru, saya yakin Bapak dan Ibu semua sudah banyak yang sudah mencicipi gitu ya, yang sudah mengalami juga. Pelatihan gurunya jangan dibayangkan berfokus pada regulasi, tetapi fokusnya adalah pada filosofi dan cara berpikir atau mindset tentang pembelajaran. Jadi ini relevan untuk semua guru, tidak hanya guru-guru di sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Pelatihan kepala sekolah atau calon kepala sekolah pun, guru penggerak, itu juga menyiapkan guru sebagai pemimpin pembelajaran, bukan sekedar manajer, bukan sekedar administrator di sekolah saja. Terakhir, kita juga memiliki serangkaian program untuk mendampingi Pemda. Jadi kalau Bapak Ibu sempat mengikuti launching rapor pendidikan oleh Mas Menteri beberapa saat yang lalu, itu adalah instrumen utama Kemendikbudristek untuk memberi umpan balik kepada Pemda, mengukur kinerja Pemda berdasarkan
orientasi yang sama, orientasi pada karakter literasi numerasi yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi Pemda tidak lagi diukur kinerjanya sekedar berdasarkan serapan anggaran atau kepatuhan administratif, tetapi ukuran utama mereka justru adalah pada peningkatan kualitas pembelajaran. Pemda yang berhasil adalah Pemda di mana jumlah anak yang menguasai literasi dasar dan numerasi dasar dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Ya, persentase yang menunjukkan kompetensi dasar itu harus meningkat. Pemda yang berhasil adalah juga Pemda yang dari tahun ke tahun menunjukkan adanya pengurangan kesenjangan. Jadi perbedaan skor literasi numerasi antar kelompok kaya dan miskin itu harus berkurang dari tahun ke tahun perbedaannya. Ya. Perbedaan skor antar sekolah yang unggul dan sekolah yang tertinggal di daerah itu juga harus dari tahun ke tahun semakin kecil. Artinya apa? Artinya Pemda ke depannya itu dalam tanda kutip dipaksa oleh sistem evaluasi kita untuk membantu sekolah-sekolah dan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang paling tertinggal, supaya itu tadi kesenjangan yang ada di dalam sistem pendidikan kita itu secara berangsur-angsur menjadi berkurang.